Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Petfam, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini kita ingin menangani murai batu yang mengembangkan bulu ya, dan dia cenderung lesu. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Untuk penanganan murai batu yang mengembangkan bulu, teman-teman kita perlu analisa ya, apa penyebabnya. Ataukah pengembangan bulu ini juga sudah berapa lama terjadinya? Karena untuk mengembangkan bulu sendiri itu berbagai hal ya, teman-teman, atau berbagai penyebab. Dan untuk cara pengatasinya pun tidak sama antara burung satu dan burung yang lainnya. Kasusnya murai batu sama-sama mengembangkan bulu. Tapi untuk menyelesaikannya tidak harus sama, teman-teman, karena tentu berbeda. Terus burung satu dan burung yang lainnya tentu berbeda ya. Nah, sebelum kita memberikan solusi atas murai batu yang cenderung mengembangkan bulu, kita bisa melihat reaksinya. Mengembangkan bulu ini masih diikuti dengan burung yang aktif, gacor, bunyi atau tidak. Dan bisa kita lihat juga untuk kotorannya. Apakah kotorannya itu memungkinkan bau menyengat atau tidak. Ini ada beberapa faktor ya untuk murai batu yang mengembangkan bulu. Contohnya murai batu yang di kandang ternak atau di tangkaran. Murai batu di tangkaran juga bisa ya tiba-tiba mengembangkan bulu karena baru saja melakukan perkembangbiakan. Nah, ini juga mengembangkan bulu, apalagi untuk sang jantan biasanya dia cenderung mengembangkan bulu. Nah, lantas bagaimana yang terjadi jika murai batu mengembangkan bulu di sangkar kontak, sangkar bulat ya, atau kandang soliter yang kandang harian? Nah, untuk mengetahui dan memberikan solusi, kita harus mencari tahu dulu permasalahannya. Murai batu jika di kandang kotak atau kandang bulat, kita lihat dia murai batunya mengembangkan bulu. Kita langsung saja tertuju pada kotoran. Nggak usah melihat hal-hal lain atau mencari masalah yang lain. Kita langsung tertuju saja di kotoran. Wah, ternyata kotorannya encer dan bau tidak menyengat. Wajar jika burung murai batu yang kotoran encer, bau tidak menyengat, maka dia cenderung diam dan mengembangkan bulu. Ini hal yang wajar sekali. Nah, jika burung murai batu yang demikian, maka jangan sesekali untuk menjemur, memandikan. Jangan terlebih dahulu untuk dilakukan terapi atau perawatan yang sebagaimana mestinya, apalagi di embun. Jangan. Burung murai batu yang kotorannya, mohon maaf, berak kapur, terus bau menyengat, coba teman-teman kondisikan ya dengan pemberian EF yang lembut-lembut seperti kroto. Ya, jangan dikasih ulet-ulet seperti ulet Hongkong, jangan terlebih dahulu. Kalau kasih jangkrik, coba jangkrik kasih perutnya dulu ya. Kasih perutnya dulu. Nah, ini biar apa? Biar pencernaannya itu kembali pulih terlebih dahulu. Karena nanti kalau kelamaan murai batunya akan masalah, nanti akan nyilet dan akan menjadi masalah baru. Nah, itu untuk murai batu yang sakit. Karena bisa dikategorikan murai batu yang kotorannya encer, dia cenderung mengembangkan bulu, bulunya sakit. Ini jangan sampai dijemur dulu, apalagi jemur kencang. Jangan sampai, cukup diangin-anginkan saja atau dimasukkan dalam rumah, dikondisikan terlebih dahulu dengan pemberian EF yang bagus. Untuk kotorannya juga sering-sering dibersihkan karpetnya ya, jangan sampai nunggu sore atau apa ya. Sehari bisa dibersihkan 2 kali minimal. Agar apa? Agar amoniaknya tidak naik, tidak terhirup pada burung murai batu kita, dan burung murai batu kita juga tidak sakit. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita lakukan dan harus kita pahami, mulai mencoba untuk mengenal karakter dari burung murai batu kita. Lantas ada masalah lagi lain yang mana kotorannya padat tapi burungnya masih mengembangkan bulu. Nah, ini masalahnya apa dan bagaimana cara menyelesaikannya? Tentu berbeda dengan burung murai batu yang kotorannya encer ya, dan diiringi dengan bau yang tidak sedap atau bau menyengat. Murai batu yang demikian, teman-teman, yang dalam artian kotorannya bagus, baunya tidak menyengat, tapi dia masih mengembangkan bulu, ini juga ada beberapa hal yang mengakibatkan murai batunya ngembang. Salah satunya kurang EF.
kurang EF juga menyebabkan burung murai batu kita ngembang, teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya kita naikkan EF-nya, kita kasih nutrisi yang cukup. Jangkriknya bisa kita naikkan atau nutrisi jangkriknya kita kerubah, yang tadinya jangkrik hanya dikasih, eee, tempat telur aja ya kita kasih dedaunan, daun pepaya untuk jangkriknya baru kita berikan ke murai batu. Jadi jangan langsung beli di kios terus langsung kasihin murai batu, jangan, kita kondisikan dulu untuk dia makan, baru setelah dia makan baru kita kasihkan ke murai batu. Nah, ini untuk penanganan murai batu yang ngembung tapi tidak diiringi dengan bau menyengat atau kotoran encer. Jadi sebelum kita sama ya untuk di perlombaan pun sama, teman-teman. Sebelum kita menangani permasalahan ini dengan hal-hal yang mohon maaf tidak masuk akal itu, kita cari tahu dulu permasalahannya baru kita berikan solusi sesuai permasalahannya, jangan salah ya. Nah, kalau udah kita naikkan EF-nya, burung murai batu masih nggak mau, masih ngembangin bulu aja. Ya, coba teman-teman lihat suhunya. Apakah suhunya musim hujan, musim dingin? Kalau suhunya musim hujan, musim dingin dan murai batunya kurang jemur padahal biasanya jemur kencang, ini juga bisa menjadi salah satu faktor atau sebab. Nah, jadi untuk mengatasinya ya teman-teman jemur. Tapi dipastikan lagi burung murai batu teman-teman dalam keadaan yang kondisi sehat. Ya, kondisi sehat. Nah, kalaupun yang murai batu teman-teman udah kondisi sehat, silakan dijemur tidak apa-apa. Kalau masih musim penghujan, kurang jemur, burung sedikit mengembang itu hal yang wajar. Yang penting tidak diiringi dengan kotoran berencer dan berbau tidak sedap. Karena kalau kotoran berencer dan berbau tidak sedap, itu pasti ada hal-hal yang bermasalah pada pencernaan burung murai batu, teman-teman. Pastikan juga untuk pergantian air minumnya ya. Air minumnya itu benar-benar harus dikondisikan. Coba teman-teman ya. Kalau murai batunya yang mengembangkan bulu semua kotorannya bersihkan ya pagi sore, terus tempat minumnya juga teman-teman coba bersihkan, jangan cuma diisi air terus ya, dibersihkan juga sampai benar-benar bersih, tak ada lumut di tempat minum, baru kita berikan ke burung murai batu kita. Pakannya juga jangan lupa. Nah, hal-hal sedemikianlah yang perlu kita tingkatkan untuk perawatan murai batunya. Itu ya teman-teman untuk murai batunya ya benar-benar harus dipahami juga bahwa murai batu kita itu kenapa sih, kenapa dia sampai seperti itu. Terkadang kalau bengongnya sampai kelewat itu juga menyebabkan murai batu kita males bunyi. Nanti kalau udah males bunyi malah menjadi masalah baru ya. Jadi hal-hal ringan tapi harus kita cepat-cepat tangani ya. Jangan sampai telat dalam menangani masalah murai batu meskipun kelihatannya sepele, tapi itu bisa berdampak kurang bagus pada burung murai batu kita. Itu ya teman-teman ya tentang menangani burung murai batu agar bisa gacor kembali, agar bisa aktif kembali. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke penutup ya teman-teman. Enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.